Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Suciani Pou dengan NIM 4324190037. Saya dari kelas B jurusan Biologi Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di cagar alam Mas Pepaya Raja dan bagaimana upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah konservasi sumber daya alam. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu tentang dasar-dasar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Sumber daya alam adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam hewani yang bersama unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Konservasi adalah aktivitas pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang didasarkan pada 3 prinsip, yaitu pengawetan, pelestarian, dan pemanfaatan. Sementara konservasi sumber daya alam hayati yaitu pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman lainnya. Tujuan dari kawasan konservasi sendiri yaitu terjaganya kondisi alam beserta lingkungan, yang berarti upaya konservasi dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi tidak rusak dan terhindar dari bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan, yang berarti gangguan-gangguan yang dialami oleh fauna dan ekosistemnya. Kemudian mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan baik mikro maupun makro, yang berarti dalam ekosistem terhadap hubungan yang erat antar makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian mampu memberikan kontribusi terhadap kepariwisataan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, itu hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan terbagi dalam beberapa jenis. Nah, untuk cagar alam Mas Pepaya Raja ini dia termasuk dalam hutan jenis konservasi. Kategori nasional kawasan konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 itu ada kawasan suaka alam, itu ada cagar alam dan suaka marga satwa. Kawasan pelestarian alam yaitu terdiri dari taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman baru. CA Mas Pepaya Raja merupakan cagar alam yang terdiri dari 3 pulau Mas Pop. 3 pulau yaitu Pulau Mas, Pulau Pepaya, dan Pulau Raja. Nah, kawasan ini terletak di Kabupaten Gorontalo Utara. Pulau-pulau ini merupakan habitat bertelur 3 jenis penyu, yaitu penyu tempayan, penyu hijau, dan penyu sisik. Potensi biotiknya yaitu potensi kawasan ini antara lain yaitu keanekaragaman jenis flora dan fauna serta pemandangan pantai pasir putih yang indah. Flora dan fauna diantaranya yaitu komunitas mangrove, nantu, kayu raja, manggis hutan, pandan, cemara laut, beberapa spesies anggrek, elang laut, kelelawar, raja udang, bangau laut, burung gosong Filipina, ular sanca, dan lain-lain. Nah, untuk lokasinya sendiri kami turun langsung ke Pulau Mas Pepaya Raja, yaitu letaknya di Desa Dono, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara. Kantor ini milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Luas pulaunya mencapai 2,42 hektar dan jika berkeliling panjangnya sekitar 621,44 meter. Nah, di depan Pulau Pepaya ini ada Pulau Raja. Ini yang paling besar dari ketiga pulau tersebut. Panjangnya mencapai 5.677,51 meter dengan luas 144,95 hektar. Sementara Pulau Mas adalah pulau yang paling terkecil dengan luas 0,75 hektar
dan panjang kelilingnya yaitu 397,6 meter. Total luas yang harus dijaga yaitu 147,94 hektar. Nah, ketiga pulau ini merupakan wilayah konservasi. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan dalam Pulau Mas Popaya Raja ini yaitu ada kegiatan pemulihan ekosistem, relokasi telur penyu, dan penangkaran penyu. Tidak berbeda dengan cagar alam yang lainnya di Provinsi Gorontalo, kondisi cagar alam Mas Popaya Raja ini yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara semakin memprihatinkan. Petugas BKSDA yang menjadi jagawana di cagar alam ini selama lebih dari 20 tahun mengatakan bahwa ancaman terbesar di cagar alam ini ialah kepunahan biota yang dilindungi serta potensi kebakaran yang bisa terjadi kapan saja. Masalah-masalah yang terjadi di cagar alam Mas Popaya Raja ini diantaranya yaitu ada pemburuan hewan. Nah, biota yang khas di Mas Popaya Raja ini adalah 4 jenis penyu yaitu penyu hijau, penyu sisik, penyu belimbing, dan penyu tempayan. Yang paling banyak ditemui yaitu adalah penyu sisik dan dilakukan penangkaran hingga ratusan butir telur setiap kali penyu bertelur. Tercatat dari 7 jenis penyu yang ada, 4 jenisnya ini menjadikan ketiga pulau itu terutama Popaya sebagai habitat mereka bertelur, yakni penyu sisik, penyu belimbing, penyu tempayan, dan penyu hijau. Keberadaan penyu di Pulau Popaya relatif terjaga, penangkarannya kini sudah dibuat. Semua itu tidak lepas dari sentuhan Ismail Kulupani sebagai penjaga di Pulau Mas Popaya Raja tersebut. Meskipun demikian, upaya penyelamatan habitat penyu itu di sekitar cagar alam tersebut baru dilakukan di awal tahun 2000-an. Berbekal buku, ia belajar secara otodidak membuat penangkaran sendiri, kemudian merawat tuki atau anak-anak penyu, dan memberikan makan hingga tuki-tuki itu berusia 5-6 bulan kemudian dilepaskan. Biota lainnya yang hidup di situ adalah burung gosong. Di burung gosong ini dia merupakan satu kerabat dengan burung maleo. Dan ada juga biawak dan kelelawar yang juga diburu oleh manusia untuk sekedar hobi, kemudian dijadikan santapan hingga ada yang dijadikan obat penyakit tertentu. Selain daging penyu yang dihargai mahal, telur penyu juga diburu karena dianggap berkhasiat mengobati masuk angin dan meningkatkan stamina pria. Nasib yang sama juga dialami oleh burung gosong dengan adanya mitos di kalangan masyarakat, yaitu dengan mengambil kepala dan kaki burung gosong akan mampu mencegah terjadinya longsor. Nah, di sisi lain, telur burung gosong ini menjadi salah satu makanan yang disajikan dalam perayaan tradisi walimah yang dilakukan masyarakat saat Maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga membuat dia banyak diburu oleh masyarakat. Beberapa tahun terakhir pemburuan penyu mulai berkembang karena masyarakat di sekitar cagar alam ini mulai sadar akan pentingnya melestarikan penyu. Yang harus diwaspadai adalah nelayan dari wilayah lain atau oknum dari pihak berwajib yang turut berperan dalam tugasnya. Kemudian ada pengeboman ikan. Ancaman lain di wilayah perairan cagar alam adalah pengeboman ikan oleh nelayan dari wilayah lain yang mengakibatkan hancurnya terumbu karang serta terganggunya rantai makanan di laut itu. Kemudian terumbu karang di sekitar Pulau Mas Popaya Raja dan Pulau Mas Popaya dan Raja sangat bagus sehingga penyu-penyu sering bermain. Namun di beberapa titik sebagian besar terumbu karangnya ini hancur karena disebabkan oleh pengeboman ikan. Nah, pemboman ikan ini yang dilakukan nelayan setempat menjadi penyebab utama hancurnya terumbu karang.
Nah, kejadian pengoboman ikan ini sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu, akan tetapi dampak kerusakan ini terus ada hingga sekarang. Tapi saat ini sudah tidak ada lagi nelayan yang melakukan pengoboman. Terlebih lagi ada patroli dari Polaroid. Warga juga sudah menyadari pentingnya menjaga terumbu karang. Topografi Pulau Raja memang berbukit dengan tutupan pohon sangat rapat. Nah, di depannya terumbu karang indah membentang. Meskipun demikian, pulau ini pernah mengalami musibah di penghujung tahun 1990-an, yaitu musim kemarau panjang melanda. Bekas nelayan membuat perapian di pinggiran pantai memercik ke dedaunan kering dan rantai hingga menyebabkan kebakaran hebat. Kemampuan terbaik sudah diserahkan, namun api menyala hingga 2 minggu lamanya. Ismail Kulpani ini yang menjaga hanya bisa terdiam karena si jago merah bisa padam ketika hujan turun. Kalau tidak dijaga, ancamannya selain pengoboman ikan juga kebakaran saat kemarau. Cagar alam Mas Popaya Raja ini memiliki 27 jenis burung dan 20 jenis tumbuhan. Keberadaan 3 pulau ini memang sangat menarik perhatian. Sepanjang 2016, hampir setiap bulannya selalu ada yang mengurus izin masuk untuk menginap di Pulau Popaya Raja ini. Tujuan mereka hanya untuk menyepi di pulau tersebut, hanya ingin menyepi di pulau tersebut. Kemudian ada rencana untuk dijadikan taman wisata alam. Nah, keberadaan 3 pulau ini sedang direncanakan untuk penurunan status, yaitu dari cagar alam menjadi taman wisata alam. Kepala BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 2 Sulawesi Utara, Syamsuddin Haju, mengatakan bahwa wacana penurunan status tersebut dilakukan karena mengingat 3 pulau itu sangat cocok untuk dijadikan kawasan pelestarian alam, terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Sudah ada juga surat dari Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tersebut. Harapannya ini akan bagus buat destinasi wisata ke depan. Nah, di Kabupaten Gorontalo Utara sendiri ada beberapa titik destinasi wisata. Satu yang terkenal adalah Pulau Saronde. Paket wisata dari Saronde menuju Pulau Mas Popaya Raja ini menjadi tawaran ke pelancong. Ide tanaman wisata alam ini sangat bagus, apalagi masih dalam kendali pengawasan dari BKSDA sendiri. Namun, dia akan berbahaya bagi penyu-penyu yang datang untuk bertelur di Pulau Popaya. Ia merasa setuju jika pulau tersebut diperuntukkan wisata khusus di Pulau Raja. Kemudian ada patroli penyu. Patroli harus dilakukan untuk menemukan telur penyu dan membawanya ke penangkaran yang ada di kampung. Jika tidak cepat dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan akan kalah cepat dengan predator seperti biawak atau manusia yang suka berburu telur dan daging penyu. Nah, dari penjelasan di atas, mengingat kondisi cagar alam Mas Popaya Raja yang tidak berbeda jauh dengan cagar alam lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo, yaitu kondisi kawasan konservasi Mas Popaya Raja ini semakin memprihatinkan. Petugas BKSDA yang menjadi jagawana di cagar alam Mas Popaya Raja ini juga mengatakan bahwasanya ancaman terbesar di cagar alam ini adalah kepunahan biota yang dilindungi serta potensi kebakaran yang bisa terjadi kapan saja. Makanya perlu kita lakukan upaya-upaya pencegahan hutan konservasi agar biota yang dilindungi ini tidak punah. Berikut ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk melindungi kawasan konservasi, yaitu diantaranya yang pertama ada program agroforestry, yaitu adalah program yang ditunjukkan khusus untuk pada kawasan konservasi hutan. Kegiatan ini meliputi pengelolaan hutan bersama antara pemerintah dengan masyarakat melalui hutan rakyat atau hutan kemasyarakatan. Agroforestry ini
akan dilaksanakan menghasilkan hutan non-kayu sebagai hasil utama. Hal ini secara ekologis berfungsi sebagai hutan alam karena stratifikasi tajuk dari perpaduan jenis tanaman ini bersifat perdu dan pohon termasuk buah-buahan dan tanaman jenis pohon yang berasal dari hutan alam. Masyarakat juga bisa mengembangkan teknologi budidaya melalui teknik kearifan lokal. Kemudian yang kedua ada konservasi fund dan adopsi program. Program ini dapat difungsikan untuk pengembangan konservasi di daerah wisata. Konservasi fund ini adalah dana sukarela yang diberikan oleh wisatawan yang peduli terhadap pelestarian alam. Nah, program yang dilaksanakan adopsi ini, wisatawan mengadopsi jenis spesies flora dan fauna yang langka. Namun, jenis yang langka ini diadopsi tetapi tidak untuk dibawa pulang. Melainkan wisatawan ini akan bertanggung jawab untuk memberikan dana sebagai konservasi jenis spesies langka yang telah dipilih untuk program adopsi tersebut. Kemudian yang ketiga ada konservasi satwa langka. Nah, program ini konservasi satwa langka ini meliputi penyelamatan, rehabilitasi, kemudian ada pelestarian, reintroduksi, monitoring dan juga edukasi masyarakat sekitar. Penyelamatan dan rehabilitasi dilakukan pada satwa langka yang dalam keadaan kurang sehat atau tidak baik. Setelah menjalani pemeriksaan baik satwa itu sendiri maupun lingkungan habitatnya, kemudian dilakukan perbaikan. Nah, setelah dipastikan dalam kondisi baik, satwa tersebut baru bisa dilepaskan ke alam liar atau ke habitatnya. Meskipun dilepaskan, reintroduksi dan monitoring ini tetap dilakukan pada satwa tersebut. Hal ini juga harus melibatkan masyarakat sekitar dengan memberi mereka edukasi dalam perlindungan dan pelestarian satwa langka. Kemudian ada upaya selanjutnya yaitu konservasi pengelolaan. Program pengelolaan ini yang dimaksud untuk mengelola sumber daya alam yang ada di kawasan konservasi. Seperti di kawasan laut, program pengelolaan ini bisa dilakukan dengan kegiatan ekoturisme. Nah, kegiatan ini mengelola resiko dan tekanan dari aktivitas nelayan yang mencari ikan. Program pengelolaan juga bisa dilakukan di kawasan konservasi gunung. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan membuat resapan air atau tangkapan air hujan untuk petani sekitar. Kemudian ada upaya melakukan taman nasional. Taman nasional ini adalah daerah luas yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia. Di sana banyak terdapat habitat hidup flora dan fauna. Tidak hanya habitat asli, flora dan fauna ini langka yang hampir punah dapat ditempatkan dan dikembangbiakan di Taman Nasional. Hal ini disebabkan karena kecemasan habitat yang tidak baik dan tidak terjaga bila mereka dibiarkan begitu saja. Nah, Taman Nasional ini juga harus memiliki manajemen dan pengelolaan yang baik sebagai upaya konservasi flora dan fauna yang langka. Kemudian ada community outreach atau penggalangan partisipasi masyarakat. Nah, program ini adalah program di mana masyarakat diajak untuk berpartisipasi secara langsung dalam upaya konservasi alam. Yang pertama, masyarakat dikendalikan dengan potensi alam sekitarnya. Potensi tersebut bisa dimanfaatkan secara untuk objek wisata atau mendukung mata pencaharian masyarakat sekitar. Nah, kemudian selanjutnya masyarakat diajak untuk menjaga, melestarikan dan mengambil manfaat dari alam tersebut. Misalnya, masyarakat yang ada di kawasan konservasi laut tidak harus bekerja sebagai nelayan
untuk menjaga ekosistem ikan di laut. Mereka bisa bekerja di bidang transportasi, budidaya, dan sebagainya. Kemudian ada program monitoring. Nah, monitoring perlu dilakukan di kawasan yang program konservasinya sudah dianggap berhasil. Jadi, permasalahan alam yang sudah teratasi tetap perlu dikontrol, baik dalam peraturan, kebijakan, ataupun manajemennya. Monitoring juga berfungsi untuk mengontrol apabila ditemukan permasalahan baru dan ditemukan perubahan yang terjadi dalam kawasan konservasi. Nah, selain kontrol, program monitoring juga meliputi kegiatan pengamanan dan pengawasan. Kegiatan ini bertanggung jawab terhadap keamanan dan terjaganya kelestarian alam, terutama dari pengaruh manusia. Nah, itu tadi beberapa upaya pelestarian yang bisa dilakukan di daerah kawasan konservasi. Pemerintah sebagai pengatur dan masyarakat sebagai penjaga sekaligus pelaksana agar program konservasi alam berhasil dengan baik. Nah, konservasi membuat manusia dan alam saling menjaga satu sama lain. Alam yang terjaga tidak hanya menguntungkan keberlangsungan hidup manusia, namun juga flora dan fauna yang ada. Tidak hanya kita yang berhak hidup, tetapi mereka juga berhak hidup. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.